Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan ArcGIS. Jadi ArcGIS ini adalah perangkat lunak dari Esri yang sangat familiar ya di bidang pemetaan dalam kaitannya pengolahan data geospasial ya. Oke, dalam perangkat lunak ArcGIS ada beberapa hal yang perlu saya kenalkan, di mana perangkat lunak ArcGIS ini memiliki menu. Ya, ini adalah menu. Kemudian yang kedua ada tools. Nah, ini tools ya. Nah, ini semua tools. Oke. Nah, kemudian ada table of contents. Ini adalah list dari data, dalam hal ini SHP ya. Ini disebut SHP. Ada SHP jaringan jalan di Pulau Batam, SHP kecamatan di Pulau Batam dalam bentuk poligon. Kalau ini dalam bentuk line ya, kira-kira seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah data geospasial sendiri ya. Jadi kalau di sini layernya jaringan jalan, di sini akan muncul jaringan jalan. Kalau di sini kecamatan di Pulau Batam, dia akan muncul kecamatan di Pulau Batam. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi yaitu ini pencarian. Jadi ketika kita mempunyai data geospasial dan mau diolah, kita bisa mencari tools yang akan kita gunakan di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, ini banyak sekali manfaat dan gunanya untuk di mata kuliah selanjutnya ya. Oke. Dalam kaitannya pengolahan data geospasial ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita jelaskan ya. Kita coba satu persatu dari menu itu apa saja. Nah, di menu ini ada beberapa yang bisa kita lakukan seperti menyimpan data ya, itu project hasil pekerjaan. Kemudian memanggil data juga lewat add data, itu bisa juga ya, lewat sini bisa. Nah, ini bisa add data. Kemudian kita juga bisa mengatur kertas di sini ya, kira-kira seperti itu. Dan kemudian kita bisa memprint hasil dan mengekspor hasil project yang sudah kita kerjakan. Bisa dalam bentuk JPEG maupun PDF. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang file ya. Kemudian ada edit. Nah, edit ini ya macam-macam ya. Ada mengcopy, ya, mempaste, mendelete file dan sebagainya. Kemudian ada view. Nah, di view ini juga banyak macam ya. Ada data frame properties, kita bisa melihat properties dari suatu data. Kemudian ada menu bookmark, ya, kita bisa meng-create bookmark. Kemudian ada insert, ya, kita bisa menyisipkan mungkin untuk layout, menyisipkan teks, legends, ya, arah orientasi dan sebagainya. Kemudian ada selection, ya, jadi kita select by attribute atau select by location. Jadi bisa memilih misalnya atribut ya atribut tertentu ya kira-kira. Kemudian select by location ya lokasi tertentu ya kira-kira seperti itu. Kemudian ada geoprocessing ya. Ini kita bisa memproses, bisa untuk melakukan ya spasial analisa sederhana bisa dikatakan ya. Buffer ini kita bisa mulai melakukan analisa misalnya untuk zona penyangga jalan. Kita bisa menggunakan tools buffer ini ya ataupun sepadan sungai. Kalau sempadan sungai misalnya 5
meter kiri dan kanan itu dilarang lahan terbangun atau harus dikosongkan. Kita bisa memakai buffer. Jadi kita pakai jaringan sungainya, kemudian kita masukkan jarak dari buffernya, nanti akan keluar buffer kiri dan kanannya. Kemudian ada clip, intersect, union, merger, dissolve. Ini ya untuk pengolahan kaitannya data ya. Kira-kira seperti itu. Nah, di bawahnya ada R toolbox. Jadi R toolbox ini berisi tools yang bisa digunakan untuk banyak sekali macam untuk pengolahan. Ada network analysis, spatial analysis, 3D analysis ya. Ya, ini pengenalan ya istilahnya seperti itu. Oke, selanjutnya ada custom ya. Jadi kalau kita mau menambahkan ekstensi tambahan bisa juga ini di sini. Kemudian ada Windows ya. Ini ada table of content tadi ya. Jadi table of content ini kalau hilang, misalnya hilang seperti ini, bisa kita tambahkan di sini ya, kira-kira seperti itu. Kemudian ada menu help ya. Oke, selanjutnya tools. Jadi tools ini adalah tools yang ada di perangkat Luna ArcGIS ya. Nah, ini tools ini bisa ditambah atau dikurangkan. Nah, contohnya seperti ini, kita klik kanan. Nah, ini ada tools-tools yang bisa kita tambah dan bisa kita kurangkan. Nah, contohnya ini 3D analysis. Mau kita hilangkan, nah dia akan hilang di sini. Nah, kemudian kalau kita tambahkan kembali, nah dia akan muncul. Jadi sifatnya tools ini bisa ditambah, dikurangkan sesuai kebutuhan. Oke, nah ini jaringan jalan dan kecamatan di Pulau Batam sebagai contoh pada video kali ini. Ini adalah data SHP dan ini datanya. Nah, kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Akan kita update terus untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.